Kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuliakan nama-Mu, karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan dan kami muliakan. Sucikan, kuduskan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita bersyukur bahwa kasih Tuhan sungguh indah di dalam hidup kita. Kalau kita sudah menikmati kemerdekaan bangsa kita, dan kita juga sudah menikmati kemerdekaan kita dari segala dosa karena semua pengorbanan Tuhan. Kemanakah kami dapat pergi Tuhan menjauhi Roh-Mu? Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar.
hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Kita berkatakan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Kita mau berdiri 15 menit ya. Ya, sungguh besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Betapa dalam, betapa lebarnya, tidak terhitung banyaknya dalam hidup kita. begitu besar
Yesus Tuhanku. Sorak-sorai bagi Allah kita, amin. Haleluya. Kita mau roh kita menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Apapun keadaannya, kita mau semangat untuk melayani Tuhan, amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, tak ada banyak waktu. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, lihatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Sekali lagi katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Yedi akan berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan pagi hari ini kami boleh berkumpul untuk kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan kami boleh merasakan akan hadirat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu sampai pada hari ini. Tiba saatnya kami akan berikan persembahan pada pekerjaan Tuhan di tempat ini. Persembahan yang tidak berharga ini Tuhan, Kau suci kuduskan, biarlah menjadi berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan Kau memberkati setiap kami yang akan memberikan buat pekerjaan Tuhan tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami memberikan persembahan ini dengan hati yang sukacita. Dan kami berikan hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tiap langkahku dipimpin oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya
untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kita yakin dan percaya setiap langkah kita akan dipimpin oleh Tuhan. Ya, meskipun keadaan bangsa kita sedang tidak baik-baik saja, tapi kita percaya kita akan mampu melewati ini semua karena Tuhan yang memimpin. Kita mau berdoa buat bangsa kita agar semakin hari semakin baik dan dipulihkan. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan,
Benar Tuhan, kami senantiasa mendoakan untuk bangsa Indonesia ini. Dan sebentar puji-pujian yang kami haturkan ini menjadi persembahan yang berbau harum dan menyenangkan hatimu, sebagai tanda ucapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran dari firman-Mu yang kami sampaikan. Diberkati untuk semuanya yang hadir pada pagi hari ini, baik itu ambil bagian di baik musik, seluruh jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan berikan kami hikmat, marifat yang daripada-Mu untuk kami menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terpujilah Tuhan Allah kami, Allah yang hidup. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu buat pelayanannya baik musik ya. Terima kasih semuanya. Ya, Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Gimana kabarnya pagi ini? Luar biasa. Kalau saya biasa di luar. Ya, pagi ini saya diberi kesempatan lagi untuk menyampaikan renungan di jemaat di pagi hari ini, karena firman adalah pelita dan terang bagi jalan-jalan kita. Baik, saya beri judul pagi hari ini adalah gambaran Allah sebagai Bapa. Itu. Ya, ada kita buka Alkitab kita di Lukas 15. Di situ ada 3 perikop. Saya kaji gali yang perikop ke-3 ya. Nanti saya minta tolong, kebetulan putri saya itu mau membantu membacakannya di pagi hari ini. Ya bersyukur. Sebentar nunggu dulu ya. Di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Judul perikopnya adalah perumpamaan anak yang hilang. Ya, Yesus senantiasa mengajar bersama dengan murid-muridnya. Berarti Yesus mementoring semua murid-muridnya untuk menjadi saksi Kristus sampai ke ujung dunia. Sama seperti Bapak Ibu juga adalah saksi-saksi Kristus. Banyak metode yang Bapak Ibu pakai untuk menyampaikan kabar baik keselamatan. Baik, saya mulai. Kalian sudah siap? Oke, saya bacakan dulu, nanti Bapak Ibu mendengarkan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya yang orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya setelah melihatnya, lalu tergerakkanlah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik,
pakailah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Dan mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tabun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia hilang dan didapat kembali." Amin. Ya, Yesus selalu mengajar pakai perumpamaan. Perumpamaan adalah suatu ibarat kiasan ya. Dan hal yang banyak tidak orang tahu, apa itu kiasan. Sukanya begitu, saya lihat dari mulai dari dia mengajar sampai dia mati disalibkan. Ya, kalau kita baca di dalam Lukas 15 ini adalah penulisnya adalah Dr. Lukas. Dia adalah salah satu teman dari sepelayanan Rasul Paulus waktu itu, di zaman itu. Dan mari kita kaji bersama-sama. Bukan saya di sini ini paling hebat, tidak. Di atas saya masih ada lagi terus dan sebagainya. Ya, yang berkuasa itu memang Tuhan, gitu. Yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Ya, itu. Ya, mari kita kaji, kita gali ya. Kalau kata-kata kaji ini saya kalau ada saya biasanya kalau sama anak-anak rohani saya itu kita kaji itu kita diskusi gitu loh. Maksudnya begitu. Gitu. Mungkin Bapak Ibu enggak banyak mendengar kata-kata kajian ya. Itu paling kalau saya itu berdiskusi itu. Ya, kita ada beberapa poin yang saya mau sampaikan di sini. Kita gali di dalam perikop ini 15 ayat 11 sampai 32 ini yang versi TB ini ya. Ya, di ayat 18. Nah, ini adalah dia tadi anaknya tadi itu jatuh dalam dosa. Itu. "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa." Ada suatu pengakuan di sini kepada anaknya itu. Anaknya itu dikasih, belum bapaknya meninggal udah minta warisan. Terus dia berfoya-foya dengan para pelacur dan sebagainya. Pokoknya menghabis hartanya ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan kisah ini sih. Tidak asing menurut saya, sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tetapi ada yang mau saya sampaikan itu adalah setiap orang itu ternyata berdosa dari sini. Bisa dibantu Mas? Next. Ya, ada suatu ini di PPT-nya. Nah ini, ya, mengenal Allah sebagai pribadi yang dekat. Di ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya.
Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Lah, pribadi Allah itu adalah dia punya belas kasihan. Salah satu karakternya Allah di dalam Yesus. Yesus kan juga mengajar waktu itu kan masih jadi manusia, belum jadi Tuhan. Ya, dia adalah firman yang datang kepada dunia lewat manusia. Akhirnya manusia itu namanya Yesus. Ya, ada pribadi yang mengenal sebagai dekat. Dia merangkul dan mencium. Betapa luar biasa seorang ayah, kasih seorang ayah. Maaf mungkin kalau di antara bapak ibu atau saudara yang sudah tidak punya ayah, bukan saya menyindir, tidak, sama sekali tidak. Ya puji Tuhan juga bapak saya kandung masih puji Tuhan sehat sampai hari ini. Ya, itu adalah suatu belas kasihan dan dia merangkul dan mencium. Suatu pribadi yang sangat dekat sekali. Kalau bapak ibu yang sudah punya anak itu cinta kasihnya anak itu ayahnya yang pertama, katanya sih begitu. Itu. Ya, itu adalah suatu pribadi yang sangat dekat sekali. Dan akibat dosa ya, kemarin saya beberapa waktu lalu saya gali tentang dosa. Banyak dosa kan, dosa okultisme itu banyak. Tetapi di sini ada dosa ketamakan, dosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, dan tidak layak lagi disebutkan sebagai anak Bapa. Ada sebuah pengakuan dosa dari si anak ya. Jadi pengakuannya dia sendiri kepada anaknya. Pengakuan anaknya itu kepada bapaknya. Bapaknya itu diibaratkan Allah kita. Nah, itu. Makanya mengajarnya pakai perumpamaan. Itu. Ada pengakuan dosa. Saya pun berdosa Bapak Ibu. Tiap hari melakukan. Tapi kenapa orang Kristen itu suka berdosa tapi tetap ya bukannya dosa itu diulang-ulang, tidak. Tanpa kisah sadari itu ada. Saya melakukan dosa itu ada. Itu loh. Mengingini seseorang pun itu dosa. Itu. Kan 10 hukum Allah ya. Di Musa waktu ketemu Tuhan itu di Gunung Sinai. Ya, itu ada sebuah pengakuan dosa di dalam ini, dan hubungannya rusak. Hubungan dosa kan, akibat dosa itu hubungan seperti ada sebuah jembatan. Jadi tidak bisa langsung tol gitu. Hubungan yang rusak akibat dosa tersebut. Ya. Kita kaji tadi kita gali lagi. Tadi itu ada dosanya meminta warisan sebelum waktunya. Itu dosanya tadi, anak tadi yang kita lihat dari beberapa gali dari ayat tadi itu. 2, memboroskan harta. Nah, memboroskan harta itu kan termasuk dosa. Terus iri hati anak yang pertama. Dia mengingini kok nggak bisa seperti yang tadi. Anak itu loh kok dikasih sudah berbuat dosa, berbuat salah, pulang ke rumah bapaknya, diberikan pesta, tapi anak yang pertama sudah mengabdi bertahun-tahun, tapi ya dan dikasih apa-apa, seekor kambing pun tidak dapat gitu loh. Jadi ada sebuah dosa di sini. Ada dosa iri hati, memboroskan harta, dan meminta warisan sebelum waktunya. Pamali kalau orang Sunda bilang, sebelum ayahnya, orang tuanya meninggal itu diminta. Ya, setelah macam-macam dosa dan ada sebuah kasih Bapa yang sempurna. Di Lukas 22, 15 ayat 22. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Nah, kasih Bapa yang sempurna, dia memberikan yang terbaik jubah. Kalau kita lihat lagi, kita kaji, itu jubah kan tadi, jubah yang terbaik. Jubah itu artinya melambangkan suatu tanda kemakmuran atau suatu status sosial.
jubah yang terbaik. Itu kita dikasih jubah banyak jubah, bukannya ini secara harafiah ya, tetapi secara spiritual, maksud saya itu yang maksud gitu. Nah, kemudian cincin, tadi bapaknya tadi memberikan sebuah cincin ya. Cincin itu adalah lambang kehormatan dan kekuasaan. Pada zaman-zaman raja itu pasti dikasih cincin ya, cincin kekuasaan. Jadi kalau dia memerintah itu kan seperti ada surat gitu, dia dicap pakai cincinnya, berarti itu sudah sah atas pemerintahannya tersebut. Ya, cincin ya suatu benda yang kecil tapi punya arti yang luas. Tapi di dalam Lukas 15 ayat 22 ini 11 sampai 32 ini adalah cincin adalah lambang kehormatan dan kekuasaan. Kekuasaan dikasihkan kekuasaan dari bapaknya kepada anaknya. Ketiga, sandal. Tadi kan ada sepatu ya, kalau kita lihat itu sebenarnya sepatu, sandal. Hanya tuan yang boleh memakainya. Nah, seorang budak pada zaman tersebut itu tidak diperkenakan untuk memakai sandal, hanya dia tidak punya alas kaki gitu. Tapi kalau bapak ibu datang kemanapun punya sandal yang sederhana sekali, saya tidak usah mewah, tidak usah yang mewah-mewah lah sepatunya. Yang paling sederhana itu sandal itu adalah suatu berarti tuan, punya tuan yang boleh makainya. Berarti bapak ibu juga adalah tuan untuk dirinya bapak ibu sendiri. Ya, tidak ada toh bapak ibu atau saudara semuanya datang kemana, istilahnya kalau orang Jawa itu nyeker ya. Nyeker itu ya tidak pakai alas apa-apa, namanya nyeker. Itu. Nah, tetap pakai sandal ya, paling murah pun, paling orang termiskin pun tetap dia pakai sandal. Dan saya pernah menemui salah seorang hamba Tuhan, Bapak Pendeta, suaranya sudah lama sekali berpulang, 2016. Dia kemana-mana itu tidak pakai sandal Bapak Ibu, sama istrinya itu dia melayani. Istrinya dulu berpulang dulu, setahun kemudian dia berpulang juga. Itu tidak usah tak sebutkan hamba Tuhan tersebut itu. Dia kemana saya lihat sendiri. Waktu itu saya ikut diskusinya beliau, itu dia memang tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu pun tidak mau. Jadi ya ngasih persentase gitu kepada para pendeta-pendeta gitu. Ya itu dia tetap tidak pakai apa-apa, nggak pakai sandal itu loh. Ya kemana-mana gitu. Saya juga heran kok gitu. Nah, mungkin dia ada sesuatu hal yang dia saya tidak tahu ya. Itu urusannya beliaunya itu. Berarti hanya tuan yang boleh memakainya. Bapak Ibu adalah tuan dari Bapak Ibu sendiri atau saudara semuanya. Ya. Kembali melanjutkan tadi, kasih Bapa yang sempurna. Kita ambil lagi di dalam ayat 23. Dan ambillah anak lembu tambun itu dan sembelihlah dia. Anak lembu tambun maksudnya dia itu. Dan marilah kita makan dan bersukacita. Ya, kita kalau lihat ini lembu tambun. Saya cari di kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lembu tambun adalah sapi yang gemuk, berarti sapi yang terbaik. Sapi persembahan kita, persembahannya tadi itu bapaknya itu kepada semuanya itu adalah yang terbaik gitu. Demikian juga hidup kita, hidup saya, kalau kita diberi kepercayaan itu ya melaksanakan yang terbaik, bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Seakan-akan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Ya itu. Saya juga belajar Bapak Ibu, bukan berarti saya ini mempersembahkan itu juga sama-sama belajar. Saya bukan orang paling sempurna, perfeksionis, tidak. Gitu, sama-sama belajar di sini. Kita sama-sama belajar. Ya, Bapak Ibu kan ada yang permisi, ada yang sudah usianya di atas 60, 70. Ibu-ibu ini sudah banyak makan asam,
garam kehidupan daripada saya. Saya baru usia di atas 40, itu belum ada separuhnya dari Bapak Ibu semuanya. Ya, lembu tambun. Lembu tambun adalah persembahan yang bagus. Bukan berarti ini di perikop ini, maksudnya yang saya maksud itu. Nah, kemudian kita gali lagi, ada sukacita atau kebahagiaan tersendiri di Lukas 15 ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, dan ia hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Ya, telah mati dan menjadi hidup kembali ini bukan berarti habis dibunuh mati, maksudnya ini mati secara rohani. Jadi manusia dia telah mati dan hidup kembali. Nah, manusia rohani yang diperbaharui artinya, bukan hidup kembali dikubur terus bangkit lagi, tidak, itu bukan itu. Yang adalah manusia baru seperti kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Nah, itu adalah manusia baru. Waktu Bapak Ibu dibaptis, dipermandikan, itu dosa-dosanya sudah dilebur dan Yesus hidup di dalam diri Bapak Ibu semuanya. Ya. Ya, nanti apakah ada yang belum dibaptis, nanti minta sama Bu Gembala, Bu Ika nanti yang membaptis kalau ada yang belum dibaptis. Ya, lembu tambun. Ada suatu lagi kita gali lagi di dalam hubungan yang dipulihkan. Ada suatu hubungan yang dipulihkan di Lukas 15 ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ya, berarti memposisikan bapaknya ini, hartaku ini juga milikmu, gitu. Tidak ada yang bapak pilih kasih. Nggak tahu kalau kehidupan kenyata di keseharian kita, mungkin ada juga banyak yang punya banyak anak dan juga pilih kasih. Saya punya 2 putra putri. Tanya itu ada putri saya tidak pilih kasih. Jadi kalau mereka minta sesuatu, hal yang wajar kepada orang tua adalah yang wajar. Dan gimana pun tetap saya usahakan. Tapi saya bilang ke putri saya, doa dulu, gitu, doa aja. Putri saya itu ada putri saya bukan tadi kemarin saya minta tolong bantu papa ya, apa? Ya bantu. Oh iya, gitu. Ya bersyukur bisa membantu saya di pagi hari ini. Tanya itu putri saya, nanti saya tidak mereka-reka, tanya sendiri. Kalau minta apa-apa pasti disuruh doa dulu sama papa. Anak saya juga gitu, doa gitu. Saya bilang begitu. Tapi secara manusia itu juga mikir. Sama seperti Bapak Ibu, saya juga mikir. Uangnya dari mana ya? Ya gitu. Ya gitu aja. Saya dengan santai kan bilang, ya dalam doa. Saya pun juga dalam doa, habis doa ya sudahlah, tidak tahu waktunya kapan, tetapi setelah berdoa juga ada suatu usaha. Saya berprinsip begini, saya berdoa untuk yang akan saya lakukan dan saya akan melakukan apa yang saya doakan tadi. Apapun itu pergumulannya itu. Nah, tadi ada suatu hubungan yang dipulihkan. Jadi sudah mengakui dosa anaknya tadi kepada anak bapaknya. Lah, yang terakhir, ada suatu pesta atau perayaan ya. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Iya, ada sukacita dan bergembira. Ini adalah suatu pesta atau perayaan. Sukacita Bapa di surga ketika orang berdosa kembali kepadanya. Kalau kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan agung, dan Ia akan menyucikan dari segala dosa kita.
Itu kitab suci berkata begitu. Ya. Ada sukacita yang berharga di dalam hidup kita. Ada suatu pesta perayaan juga pesta. Ini maksudnya ini kan pesta secara tadi kisah tadi diartikan itu karena maksudnya pesta secara ini ya, secara ada materinya, ini ada lembu tadi yang disembelih dan makan bersama-sama. Kalau kita pesta yang dimaksud ini adalah sukacita Bapa. Jadi Bapa di sorga itu bersukacita sekali ketika ada orang yang sudah mengaku dosanya dan kembali kepadanya itu. Dan ada yang saya ambil kesimpulan di dalam renungan di pagi hari ini dari Lukas 15 ini. Ya, ada dua poin yang saya mau sampaikan adalah Allah adalah sebagai pribadi yang dekat. Dua adalah kasih Bapa yang sempurna. Ada dua poin ini bukan berarti saya juga belajar sebagai bapak yang baik di dunia, maksudnya begitu Bapak Ibu. Itu. Ya. Pagi ini saya mau mungkin ada 3 atau 5 orang, 3 aja. Mungkin dari Yud, saya persilakan untuk maju. Silakan atau enggak apa-apa. Pokoknya usianya di bawah 35. Ada yang berani? Pokoknya kalau yang Bapak Ibu yang usianya di bawah 35. Kalau di atas itu saya enggak mau. Boleh pria, boleh silakan. 3 atau 5 enggak apa-apa. Ayo. Saya tidak ngasih pertanyaan, tidak. Mungkin bisa sana bisa lihat gambar. Enggak apa-apa di sini. Ada yang dari Yud. Ya, itu ada sudah dari kecil sudah setia di dalam beribadah. Ya. Oh iya, biasanya Ibu Gresi. Kalau saya itu dulu berapa tahun yang lalu itu saya itu kalau datang ya, kalau dulu saya stay di Jawa Tengah itu saya mesti ayo kesaksian. Ya akhirnya sekarang tiap berapa bulan sekali saya diberi tugas untuk sama Bu Gembala untuk menyampaikan renungan gitu. Saya enggak ya, Kakak, saya tidak ngasih pertanyaan, tidak. Iya, sama sekali tidak. Apakah ada lagi? Hadap sini, enggak apa-apa, ke saya. Di sini. Ya di sini. Ya, ke sini. Ya, kan kelihatan Bapak Ibu semuanya itu. Ya, jangan malu-malu. Iya. Kakak tadi mendengarkan? Mendengarkan enggak? Memperhatikan? Iya. Oh, enggak usah malu-malu. Nanti terekam channel YouTube loh. Masuk channel YouTube loh. Enggak apa, kita relax santai aja. Ya, tadi pujiannya bagus sekali. Punya talenta yang luar biasa. Juga gitarnya puji Tuhan. Bagus. Saya di sini mau bercerita untuk ini mewakili dari Bapak Ibu semuanya, bercerita. Pada suatu ketika ada di negeri Berantah sana, itu ada seorang pemuda yang datang kepada seorang yang bijaksana sekali. Ambil aja contohnya penguasa daerah situ. Ini orang loh ya, bukan setan, bukan goib ya. Ada suatu orang bapak-bapak yang sangat bijaksana sekali. Orang ini dikasih kepercayaan oleh masyarakat karena kebijaksanaannya tersohor sampai ke beberapa daerah. Dia diakui integritasnya. Dan suatu ketika pemuda ini membawa
bungkusan. Bungkusan tersebut ada seekor burung. Bukan di dalam sangkar, tetapi bungkusan, tidak terlihat. Seorang pemuda ini mau mengetes apakah seorang bapak tadi itu benar-benar bijaksana di dalam setiap ambil keputusannya. Datanglah seorang pemuda tadi kepada seorang bapak tadi. Hai bapak, apakah saya boleh bertanya dan minta pendapatnya? Wahai pemuda, apa yang kau risaukan di dalam hatimu? Ada tadi kan datang nih kepada bapak-bapak tadi. Bapak tadi seorang bapak, bukan bapak-bapak, seorang bapak. Di bungkusan ini ada seekor burung. Ini apakah hidup ataukah mati? Ini tak ibaratkan ya, Kak ya. Apakah mati, apa hidup? Terus ditaruh di belakangnya tadi, pemuda tadi. Di dalam hati pikirannya pemuda itu, kalau burung ini hidup, akan dia remet, dia paksa untuk mati. Tetapi kalau burungnya mati, dia dibiarkan. Kira-kira jawab apa dari seorang bapak tadi? Apakah kakak-kakak tadi mendengarkan yang disampaikan saya? Ya. Oh mati. Ya, tetapi bisa hidup ya. Ya, maksudnya ini saya enggak pikiran jelek loh ya, Bapak Ibu, tidak sama sekali. Ya. Bebas, boleh bertanya, boleh ini mengemukakan pendapat, boleh itu. Ya. Terus apa lagi kakak? Satu. Enggak apa-apa, belajar. Ya, kalau kakak lo kok senyum-senyum, lalu enggak. Bingung ya? Ya, baik. Kemudian bapak tadi berkata kepada pemuda tadi, wahai pemuda, sesungguhnya burung tersebut sepenuhnya ada di tanganmu, di dalam kendalimu. Baik engkau burung ini hidup atau enggak, itu ada di dalam kendalimu. Ada suatu tadi materi yang sudah saya sampaikan itu, mungkin beberapa yang sebelum-sebelumnya itu adalah sudah saya berikan. Tetapi kembali lagi kepada keputusan kita bersama di dalam kendali kita, terlebih di dalam kendali tangan Tuhan. Nah, hidup kita ada di dalam, terima kasih kakak-kakak, silakan. Sesungguhnya hidup kita di dalam kendali tangan Tuhan. Itu adalah kiasan tadi Bapak Ibu. Kiasan, ada sebuah burung tadi, pemuda tadi, sebenarnya kendalinya itu di pemuda tadi. Ya, seperti Yesus mengajar pakai kiasan. Itu, kendali kita di tangan daripada Tuhan. Dan keputusan Bapak tadi bilang ke pemuda tadi, wahai pemuda, sebenarnya semua di dalam kendali tanganmu. Ya, itu. Sama halnya saya di dalam kendali tangan Tuhan. Ya, bersyukur oleh karena kasih anugerahnya sampai hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu dengan keadaan yang sehat. Puji nama Tuhan. Ya, itu aja yang mau saya sampaikan di pagi hari ini. Kita berdoa. Kita satukan hati di dalam doa.
Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah Juru Selamat kami. Ada begitu banyak problematika di dalam kehidupan kami sehari-hari yang kami lalui, tetapi kami menyerahkan semua ke dalam tangan penyertaan daripada Tuhan. Kami ada di dalam kendali-Mu ya Tuhan. Engkau adalah otoritas kami ya Tuhan. Setiap apapun pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, Tuhan yang senantiasa menolong, memampukan, dan memberikan kami penghiburan kelegaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di pagi hari ini bisa menyampaikan perenungan di pagi hari ini juga bukan hanya sebagai rutinitas kami, tetapi ada sesuatu hal yang materi kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, saudara termasuk saya sendiri. Terima kasih Tuhan, diberkati para jemaat, para ambil bagian yang ambil di bagian di dalam pemain musik, worship leader, singer, semuanya Tuhan juga berkati. Bukan berkat secara materi juga, tetapi berkat-berkat secara rohani spiritual di dalam kehidupan kami. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi juga melakukannya sesuai daripada kehendak Tuhan sendiri. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh kami nikmati di kehidupan ini. Inilah doa dan pengharapan kami. Terpujilah Tuhan Allah kami, Allah yang hidup yang kami sembah. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup penuh kasih. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saya persilakan kembali kepada WA. Terima kasih Bapak Widodo untuk setiap firman yang sudah disampaikan untuk kita semuanya. Biarlah kita mau senantiasa mengenal Tuhan lebih dekat lagi dalam hidup kita. Kita akan berikan persembahan yang kedua. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang sudah kami terima pagi hari ini. Saatnya Tuhan kami akan berikan persembahan, sucikan kuduskan persembahan kami supaya berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pakailah setiap hamba-Mu yang mengelola untuk keuangan di dalam gereja kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tiap langkahku Tuhan yang pimpin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku kan Tuhan yang bimbing ke tempat tinggiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Tiap langkahku ku kan Tuhan yang bimbing ke tempat tinggiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Di rumah Bapa, di rumah Bapa surga yang bakar. Di rumah Bapa surga yang bakar. Terima kasih buat persembahan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman setelah hari ini
9:30 para pemuda akan berangkat ke Surabaya. Mohon datang tepat waktu supaya kita tidak terlambat karena banyaknya kegiatan di jalan raya. Ya, tadi malam saya dari Probolinggo itu kena macet juga karena ada karnaval ya. Makanya dari itu kita mau berangkat lebih awal karena ada karnaval pagi ini juga ya di mana-mana ya. Mungkin nanti malam kita pulangnya juga nggak tahu pulang jam berapa ya. Seperti saya tadi malam juga. Dan hari Senin ada ibadah rumah tangga di rumah Ibu Gresi. Ya, hari Senin ada ibadah rumah tangga di Ibu Gresi jam 6 sore. Ya, sekali lagi hari Senin ada ibadah rumah tangga di Ibu Gresi jam 6 sore. Yang biasa kami jemput, mohon mempersiapkan diri. Dan hari Selasa ada doa di tempat ini di gereja jam 5 sore. Hari Minggu kembali kita bertemu bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan jam 6 pagi. Dilanjutkan ibadah sekolah minggu jam 6:30 pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Sekian pengumuman. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau meminta berkat buat keluarga kita, buat bangsa kita, buat gereja kita di tempat ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan, kau telah pimpin pada raya dari awal pertengahan pada akhirnya. Inilah Tuhan yang menjadi permohonan kami. Engkau berkati bangsa kami, Engkau berkati rumah tangga kami, Engkau berkati pribadi, lepas pribadi kami Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Engkau berkati hamba-Mu Tuhan Pak Widodo yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai lebih lanjut untuk senantiasa menjadi saksi-Mu dimanapun beliau melayani. Terima kasih Bapa, Engkau berkati anak-anaknya, Engkau berkati supaya anak-anaknya tetap setia kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pagi hari ini untuk Bu Tuti yang masih dalam kondisi sakit. Tuhan tolong Engkau hadir di sana. Kami berdoa di sini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Kristus. Yesus.
Tuhan Allah yang memberikan kesembuhan, kerajaan-Mu datanglah di rumahnya Ibu Tuti Tuhan, sehingga kesembuhan itu boleh terjadi atas Ibu Tuti. Amen. Kami juga berdoa untuk Pak Sunwat, Tuhan Kau berkati dan Kau berikan kesembuhan. Terlebih seluruh keluarganya berikan kekuatan. Terima kasih Bu Madrim yang dalam kelemahan tubuh, juga para lansia yang lain diberi kekuatan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Kami mau berdoa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk kaum muda yang sebentar akan berangkat ke Surabaya mengikuti fellowship. Berikan jalan yang lancar Tuhan, sehingga semuanya diberkati Tuhan. Pembangunan yang sudah berjalan, Tuhan juga akan memberkati apapun yang kami butuhkan. Tuhan Maha Tahu dan Maha Mengerti. Terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita dan hati kita untuk minta berkat Tuhan. Anak-anak remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat kekuatan, kesehatan, panjang umur, berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Roh Kudus, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami mohon berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama amin. Kita akan berdoa untuk Noah, hari ini ulang tahun. Mari Bu Ika, kita akan doa sama-sama. Silakan Bu Ika. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk anak kami Noah yang berulang tahun, yang bertambah umurnya. Biarlah Tuhan tambahi juga hikmat akal budi kepada anak kami Noah ya Bapa. Menjadi anak yang takut akan Tuhan, Amin. menjadi anak yang pintar, yang pandai di sekolah dan disukai oleh teman-temannya Tuhan. Apapun yang diperlukannya Tuhan juga akan mencukupkan. Berkati Ibu Gresi yang menjadi orang tuanya yang mendidiknya, supaya menjadi anak ini menjadi kebanggaan bagi orang tuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami minta berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.